Selamat datang di Abginesia. Apki, koi. Asik. Chemistry kita udah dapat ini Malang. Udah seminggu di sini nggak kerasa ya Mas ya? Iya, jadi Masya Allah. video yang minggu lalu itu, nah ini minggu ini kita buat lagi dan kita masih belum pulang ya kan? Masih belum pulang, wah capek banget. Capek banget kita Belum seminggu. ganti juga ini. Belum ganti baju, belum mandi ya kan? Pliket. Wah, nggak kuat aku. Seminggu kita di sini. Hanya demi memberi info kepada teman-teman. Info kepada teman-teman. Jadi kita di sini melakukan riset ya. Melakukan riset, ternyata kolam ini belum ada koinnya. Gimana Pak Rektor UGM? Gimana Pak Rektor UGM? Diisi lah info-info sama kita ya kan, lewat aku aja. Kita bikin kolam apung gitu. Oh. Kayak di Iya. laut-laut itu loh. Oh, apa namanya, keramba Keramba. apung itu asik juga. Bukan buat ngangkat mah itu. Itu keranda, Mas. Oh, keramba. Aduh. Penyiar radio. Jadi siapa tahu Apki mau bikin radio juga. Ya, radio api kita bisa lah. Itu bisa. Bisa. Kita nyaingin noise nanti. Dan ternyata setelah kita seminggu di sini, Bapak Rektor UGM tidak datang ke sini. Datang ke sini. Tidak mau menjadi bintang tamu. Belum. Jadi kan kita udah seminggu di sini ya Mas Elang ya. Tentu saja beritanya fresh ya kan. Beritanya fresh apa berita lama, Mas? Berita beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ya. Ya, tapi kan maksud segmen info koi. Check it out. Ayo, Lek. Oke. Berita yang pertama diambil dari kompas.com. Kompas ini pasti valid, Mas. Ini katanya jernih melihat dunia. Waduh. Slogannya kompas.com ya. Wah, iya toh. Wah, tulisannya sih di sini begitu. Oke, diambil dari kompas.com. Terpapar virus 1000-an ekor ikan koi asal Jepang dimusnahkan. Wah. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memusnahkan lebih dari 1000 ekor ikan koi asal Jepang yang terinfeksi virus Carpedema virus Disease, disingkat CEVD. Cefet. Kalau kita kan COVID ini Cefet ya. Atau biasa disebut koi sleepy. Oh, sleeping disease. Wah, itulah. Disease. Oh iya. Terus ini dapat menyebabkan penyakit dan tingkat kematian yang tinggi pada kepala. Boleh sudah. Terus ini dapat menyebabkan penyakit. Ini baca berita enggak ya, Mas? Kematian yang tinggi, kata Kepala Balai Perikanan. Besar Karantina Ikan. Oh, oke. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Oke. BKIPM Jakarta. Heri Yuwono dalam keterangan tertulis. Dalam keterangan tertulisnya ya. Nah, oke. Ini Jumat 19 Mei 2023. Mei ini bulan 5 lah. Betul. Yes. Masih baru berarti ya, Mas ya? Masih baru, Mas. Masih baru. Karena ini berita ini sempat jadi polemik, Mas. Dari di kalangan penghobi. Oh, sempat polemik itu apa dulu, Mas? Dari kemarin itu. Anda bilang gitu. Udah seminggu saya dengar Anda bilang polemik itu. Saya enggak tahu sekarang. Tak kira tuh kamu tahu, Eleng. Enggak, saya keminter ya. Akhirnya dari kemarin Jebul nggak tahu. Ternyata nggak tahu. Jadi polemik itu perdebatan. Jadi perdebatan di kalangan penghobi. Kenapa bisa didebatkan? Karena ini, Mas, kenapa harus dimusnahkan? Kenapa tidak disembuhkan? Nah, itu jawab, Mas. Kenapa? Ya. Oke. Jadi seperti kasus COVID kemarin ya. Mungkin aku mau ngomong bahaya banget. Enggak jadi. Saya cari yang lain. Ketemu. Udah ketemu. Jadi mungkin kayak COVID kemarin ya. Jadi datangnya itu dadaan virusnya. Jadi belum tentu sudah menemukan obatnya. Menurut saya ya. Iya. Mungkin ini belum menemukan obatnya karena obat COVID sendiri kemarin 1 tahun ya baru ketemu vaksinnya. Baru ketemu vaksinnya, akhirnya digencarkan vaksinnya. Nah, kan kalau COVID kemarin ya yang
bahasanya gimana sih biar sopan? Yang sudah ya yang pernah terpapar. yang terpapar dan akhirnya Ah, jadi kejadian terburuk ah. itu kan mereka apa namanya juga tidak sempat tahu kalau ada Iya, vaksin. iya. Jadi ya mungkin Ah, nah, itu 5 bulan lalu kan sudah dimusnahkan. oke. Mungkin kalau misalnya sekarang sudah ketemu jadi gini. Ah, Eh, jadi sebenarnya mm-mm, ikan ikan koi ini sangat berharga mas. mm-mm, Udah jauh-jauh dari Jepang iya. sampai sini. Mm-mm. Tak, Enggak, sedihnya nggak jadi nih mas. Saya tuh berusaha ngegimik loh mas. itu juga gimana ya saya sedih ya. Karena itu mau nggak mau harus terjadi Mau nggak mas. mau harus terjadi, benar Maksudnya sekali. daripada lebih banyak lagi Daripada yang lebih banyak. Nah, karena itu takutnya akan menulari ikan-ikan yang ada di Nah. ikan lokal pride Indonesia. ya betul. Jadi biar tetap terjaga nih apa namanya ekosistemnya, biar virus ini juga tidak menyebar, Betul. dimusnahkan seperti itu. Ya, memang selalu ada celah ketika kita mengambil keputusan. Salah satunya keputusan ketika diambilnya untuk dimusnahkan ikan ini, itu keputusan itu selalu ada celah untuk dikritik. Cuman Iya, tentu betul. saja kita harus lihat dari sisi positifnya bahwa agar penyakit ini tidak menyebar. Nah, gitu, Mas. begitu. Wis, Jadi mikir tuh yang positif dulu, positif. baru negatif. Baru negatifnya itu ya Mas Lang ya. Setelah ketemu negatifnya, mari kita cari solusi bersama-sama. Nah, Nah, seperti sepakat. itu. Tos. Enak. Enak. Gitu teman-teman. Jadi memang memang ada celahnya, selalu ada celah untuk dikritik. Cuman tentu saja teman-teman pasti juga bisa memilah mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Jadi teman-teman putuskan sendiri gitu ya Mas Lang ya. Ya. Oke. Tapi kalau sampean pribadi gimana mas? Pribadi nih, jadi kita tidak membawa nama dalam mengatakan itu belum pasti, Oke. belum pasti. Kalau Betul. saya sendiri secara pribadi tentu saja lebih baik dimusnahkan memang. Karena beresiko tinggi. Lebih baik kita kehilangan 1000 ekor daripada kita kehilangan ekosistemnya. Ah betul. Nah, kalau virus itu sudah menyebar di Indonesia, takutnya nanti ekosistem ikan koi di Indonesia jadi kurang baik dan itu akan mempersulit lagi dari petani, breeder dan lain-lain sampai penghobi pun bisa terdampak resikonya. Gitu Mas Lang. Tapi iya sih, Ya kan? betul. Karena di satu sisi juga penyakit ini kan dibilang memiliki resiko tinggi untuk kematian ikan koi. Nah, Ya itu kan sangat disayangkan sekali hanya karena kedatangan ikan impor 1000 ekor kemudian harus kehilangan berjuta-juta ikan koi yang ada di Indonesia karena penyakit yang dibawa 1000 ekor itu. Itu iya menurut saya sih rugi dikit, nggak apa-apa sih. Nggak Dari apa-apa. untuk untung lebih besar. untuk untung lebih besar. Berarti Gitu ya? mungkin kalau emang ikan koi ini nggak boleh masuk ke Indonesia, Mm-mm. yang 1000 ini dan akhirnya dimusnahkan, berarti ini waktunya, ini saatnya, Oh, ini saatnya. Deng. ini saatnya apa? Ikan koi dari Indonesia melambung. Melambung. Nah, bisa gitu. Kalau iya. emang ini nggak boleh, nggak bisa masuk. Oh, berarti waktunya koi kita yang melambung. Koi kita yang melambung. Teman-teman jangan ragu untuk beli ikan koi lokal karena ikan koi lokal pun memiliki seleksi ketat untuk sekarang ya Mas Iya. ya. Jadi kayak Ikan pisang kemarin juga. nah, banana. Banana. Jadi ikan koi yang dulunya kalau di koi show kita bisa membedakan, kita secara kasat mata yang bukan juri pun bisa membedakan ini ikan lokal, ini ikan impor karena memang kualitasnya sudah jauh berbeda. Kalau dulu, kalau sekarang kan teman-teman sudah sangat sulit membedakan karena ikan koi lokal dan ikan koi impor 11-12 Mas. 11-12. Jadi kayak ikan impor atau ikan lokal sih karena bagus semua kayak gitu loh. Nah, jadi kita punya seleksi ketat sekarang. Jadi memang ikan koi di Indonesia sudah semakin meningkat gitu kualitasnya. 11-12 ya Mas ya. 11-12 itu Sudah makin keren ya. sudah semakin keren ikan koi Indonesia ini, bahkan sampai
ekspor. Woi. Kayaknya ini nyambung ke berita berikutnya. Berita berikutnya. Kita langsung lanjut ke berita berikutnya. Lanjut ke berita berikutnya. Siapa ini? Piye? Oh, tek. Nah, bisa 0301 rahasia. Itu ulang tahun saya ya. Oh, dari tahunnya Mas lagi. Nah, 0301. Nah, tahunnya saya lahir tahun berapa? Jawab di komen ya. Jawab di komentar. Lahir Kira-kira tahun. itu berapa ya? Tahun 70-an mungkin. Saya itu baru sekolah. Ini sekarang kan saya masih SMA. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ikan koi yang dibudidayakan pemuda Bandung berhasil tembus pasar Eropa. Loh. Keren banget ini. Diambil dari mana dulu, Mas? Detik Jabar lagi nih, Mas. Jabar lagi. Iya, yang Sangat minggu lalu valid ya? kita wah, valid. Banyak sekali. Mungkin di sini besok bisa dipasang korannya Detik Jabar. Bisa, Detik Jabar info lah. Oke, ini Coba bacakan ditulis beritanya dulu, Mas. Minggu 14 Mei 2023. Oh, berbarengan memang sama berita yang tadi berbarengan sama berita yang masih tadi. Masih 1 bulan lah. Masih 1 bulan. Nah, Oke. Budidaya ikan koi di kolam atau akuarium itu sudah biasa. Tapi jika budidaya ikan koi di keramba, jaring, apung yang disimpan di kolam retensi baru luar biasa. Ini jadi modelnya kayak keramba yang kita usulkan buat Bapak Rektor UGM ini. Bapak Rektor UGM. Ini ya, tolong dengar Bapak Rektor UGM. Okay. Nah, ini seperti yang dilakukan Rai Racamandika. Umur 31 tahun, pemuda asal kota Bandung. Pemuda loh, Mas. Dia bersama rekan-rekannya berhasil membudidayakan ikan koi di kolam retensi RW 17 Komplek Sarimas, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, hingga ke mancanegara. Sampai ke Eropa. Sampai ke Eropa. Jadi ikan ini bahkan diekspor sampai ke salah satunya adalah Belanda dan Thailand. Belanda dan Thailand. Itu. Jadi memang ini menjadi bukti bahwa ikan koi Indonesia tidak kalah saing dengan ikan koi internasional. Karena kita berhasil ekspor, Mas. Nah, dari seorang pemuda. Pemuda itu berbahaya. Kenapa? Lempar ke kamu lah, Mas. Karena kata Pak Soekarno. Oke. Ikan aku 10 pemuda, maka akan aku bangun istana. Enggak Itu bangun istana negara anak 10 pemuda. Pak Soekarno. Enggak kayak gitu kata-katanya. Kata-katanya beri aku 100 orang tua, akan aku cabut Semeru sampai akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Itu yang dikatakan Soekarno. Itu betapa berbahayanya pemuda ya. Berbahaya dalam artian yang positif tentu saja. Nah, ya pedang bermata dua sebenarnya. Betul. Jadi kalau untungnya Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Siapa? Ada namanya? Ada yo. Aduh, Mas, maaf ya Mas, saya lupa ya. Wah, jangan. 0301. Mungkin karena kita lupa namanya, mending kita tanya sendiri ke orangnya gimana? Oke, selamat datang Mas. Selamat datang Mas. Peternak muda. Peternak muda dari Bandung. Oke, monggo Mas, silakan. Rai Racamanda, silakan. Memang belum banyak tamu. Belum banyak tamu. Jadi besok kalau ada tamunya asik ya, iya, kayak betul. Gitu sudah bukan gimmick lagi, Bang, bener-bener ada ya. Iya. Aduh. Di sini ada akuarium, terus ikannya Mas Raca tadi enggak apa-apa loh. Boleh sekali. Boleh sekali. Mas kita ngusut ikan koinya aja, kitanya enggak usah. Ikan koinya suruh ngomong bahasa Jepang. Kan ikan lokal, Mas. Ikan lokal. Ya, ngomong bahasa Indonesia. Enggak, itu kan Jabar. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Berem kayak gitu, yang tahu cuman berem. Belakangnya ada enggak nambahin. Ya aku cuma tahu yang berem doang. Taunya cuma itu. Nduk kayak gitu kalau di Bandung kan kayak gitu. Aku taunya kotor sama yuk. Lanjut Mas siapa tadi? Mas Rai Racamanda, ya kan, Racamandika. Mas Rai ya.
Mas wajah ini. Mm-mm. Oh, Mas Rai. Rai ya. Rai, Rai. Raca Mandira. Mas Rai ini karena ya seperti yang saya bilang tadi, pedang bermata dua. Mas Rai ini di umur mudanya dia pakai seperti madang seperti pedang bermata dua. Dia untungnya menuju ke jalan yang benar. Menuju jalan yang benar. Muda udah cuan, bro. Muda udah cuan loh. Ini bahkan dari berita tadi ya Mas ya. Bahkan ikan yang diekspor itu range harga mulai dari 10 sampai 25 juta per ekor, Mas. Per ekor, teman-teman. Luar biasa sekali, itu sangat wadaw. Sangat. Wah, aduh. Itu bahkan bukan ukuran yang besar, Mas. Ukurannya dari 15 sampai 30 cm yang diekspor. 15 sampai 30 cm. Per ekornya 15 sampai 10 sampai 10 sampai 25 juta. Katakanlah kita ambil paling murah. Kita ambil 10 juta. 10 juta. Anda umur berapa bisa menghasilkan 10 juta, Mas? Waduh, umur berapa ya? Sekarang itu umur berapa? Satu ikan loh dia. Dia itu satu ikan loh. Katakanlah satu ikan 10 jutanya aja ada, wis. Wis. Dalam satu kolam biasanya ada berapa ikan? Ada ribuan, Mas. Iya, dalam satu kolam kecil lah. Dalam satu kolam kecil, katakanlah ada misal 10 ekor ya. 10 ekor dia sudah meraup keuntungan. Iya, mungkin 10 juta masih kotor ya, belum kotor. Katakanlah 5 juta bersihnya. Sudah 50 juta, Mas. Sudah 50 juta sekali ekspor. Masya Allah. Bahkan ini diberitakan juga dalam 1 tahun beliau bisa mengekspor 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. 5 kali, luar biasa. Dan sekali ekspor itu nggak mungkin cuma 2-3 dong. Nggak mungkin dong. Pasti berapa ekor gitu ya. Ya, karena kita masih berada di bulan Agustus ya, pinjam 100. Mas Rai, boleh lah rekening kita aja ya. Rekening kita nanti DM Instagram Apkinesia. Kalau enggak DM Mandi Lumpur juga. Nah, ini salah satu gebrakan juga, Mas, bahwa dalam artian buat teman-teman pelaku usaha koi jangan hanya terkungkung atau terpaku dalam pasar lokal saja. Ya. Tapi teman-teman juga perlu membuka jendela lebih luas lagi, bahwa di luar sana banyak sekali cara untuk bisa memasarkan barang dagangan ya, kita. Betul. Salah satunya melalui endorse kami. Ini nanti maskotnya diganti boleh lah. Oke. Kita cukupan saja. Untuk Mas Rai. Dan ditunggu transferannya. Langsung DM saja Apkinesia. Cari namanya Mas Ito pakai X. Kalau enggak Mas Elang. Mas Elang. Atau celeng ya terserah ya. Nanti kalau teman-teman ketemu saya Bang Anjaleng, nengok nggak tahu sudah alam bawah sadar. Sudah mulai jijik dipanggil Elang. Ya, buat teman-teman pelaku usaha koi dan penghobi koi semuanya yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa tetap semangat, masa depan akan cerah ya kan, Mas Lang. Oke. See you on the next video. Apkinesia. Apki. Koi. Dadah.